Bab 791 Tujuan yang sama. Bai Sue memandang King Zuliu dengan heran, dan bertanya dengan bingung, apakah itu nomor telepon Yasmin Lin? Iya, itu miliknya. King Zuliu mengangguk. Untuk apa dia mencarimu? Bai Sue berkata. Dia bilang dia ingin berbicara denganku. Apa yang sedang Anda bicarakan? Bagaimana saya tahu? Saya tidak akan tahu sampai kita bertemu, kata Yasmin Lin. Baiklah. Sekitar pukul 5.50, King Zuliu turun dan pergi ke kedai teh. Song Cuisan secara alami mengikuti. Song Cuisan sekarang adalah pengawal King Zuliu, jadi dia secara alami harus melakukan tugasnya dengan setia. Ketika mereka tiba di kedai teh di seberang perusahaan, King Zuliu memberitahu pelayan yang sangat temperamental tentang nama Yasmin Lin. Pelayan membawa King Zuliu dan Song Cuisan menuju sebuah kotak. Di pintu kotak, pelayan mengetuk pintu, dan suara Yasmin Lin datang dari dalam, silakan masuk. Pelayan membuka pintu dan berkata, Nona Lu, tamu yang Anda undang telah tiba. Yasmin Lin tiba-tiba berdiri, melihat King Zuliu berdiri di pintu, tersenyum dan menyapanya, Nona Liu, selamat datang. King Zuliu menoleh ke Song Cuisan dan berkata, Song Penatua, kamu bisa pergi ke aula untuk minum teh, aku akan mengobrol dengan Presiden Lu. Song Cuisan melirik Yasmin Lin, mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Yasmin Lin juga melihat Song Cuisan, menunjukkan sedikit keraguan. King Zuliu memasuki kotak, pelayan berkata, jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat menekan tombol dan pergi. Dua wanita hebat bertemu. King Zuliu dan Yasmin Lin sama-sama mengenakan seragam all, dengan kaki ramping yang dibalut stoking hitam, penuh dengan suasana wanita urban, dan mereka juga membentuk dua lanskap yang indah. Saudari King Zu, duduk. Yasmin Lin mengubah gelarnya agar terlihat lebih ramah, dan mengundang King Zuliu untuk duduk. King Zuliu tersenyum dan duduk. Ngomong-ngomong, orang tua tadi, siapa dia? Yasmin Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu sedikit tentang King Zuliu, tetapi dia tidak tahu bahwa ada orang tua seperti itu di samping King Zuliu. King Zuliu berkata, orang tua itu adalah pengawalku. Pengawal. Yasmin Lin tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Dia merasa sangat aneh, bahkan jika King Zuliu mencari pengawal, dia seharusnya menemukan seorang pria muda, misalnya, dia juga memiliki pengawal, seorang wanita berusia 30-an, tetapi bagaimana King Zuliu menemukan seorang lelaki tua? King Zuliu mengangguk dan berkata, ya, orang tua ini memiliki kungfu yang bagus, jadi dia menjadi pengawalku. King Zuliu tidak mengatakan bahwa Song Penatua diatur untuknya oleh Jack Ma, sehingga Yasmin Lin tidak akan terlalu banyak berpikir. Anda harus tahu bahwa hubungan antara Yasmin Lin dan Jack Ma juga tidak jelas. Jika dia mengatakan bahwa Song Penatua adalah pengawal yang diatur oleh Jack Ma, dia pasti akan berpikir lebih banyak. Yasmin Lin mengangguk ringan, dan tidak bertanya lebih banyak tentang Song Penatua, tetapi bertanya, baru-baru ini, apakah Jack Ma kembali? Ketika King Zuliu mendengar pertanyaan ini, alisnya terangkat sedikit, dan dia tiba-tiba teringat pada Tian Jie, pada awalnya, dia juga menanyakan pertanyaan ini. Sekarang, Yasmin Lin menanyakan pertanyaan yang sama, yang membuat King Zuliu merasa sedikit aneh. Saya kembali beberapa hari yang lalu, tetapi keesokan harinya, saya pergi. King Zuliu menjawab dengan jujur. Ketika Yasmin Lin mendengar ini, warna aneh melintas di matanya. Dia mendengar King Zuliu mengatakan bahwa Jack Ma telah kembali, tetapi dia tidak menghubunginya, yang membuatnya merasa sangat rumit. Namun, dia tidak mempermasalahkannya. Lagi pula, dalam hal hubungan mereka dengan Jack Ma, tidak ada yang sedekat King Zuliu dan Jack Ma. Bahkan jika hatinya masam, tidak ada yang bisa dia lakukan. King Zuliu juga memperhatikan ekspresi Yasmin Lin, yang sedikit aneh, dan dia tahu bahwa suasana hati Yasmin Lin sedikit suram. Yasmin, apakah kamu mencariku? Ada apa? King Zuliu mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Saya datang kepada Anda untuk menanyakan bagaimana persiapan perusahaan Anda. Tanya Yasmin Lin. Oh, tidak apa-apa, itu akan segera dibuka. Jalan King Zuliu. Selamat kalau begitu. Yasmin Lin berkata sambil tersenyum. Terima kasih. King Zuliu menjawab dengan sopan. Saudari King Su,
Aku sebenarnya memanggilmu ke sini karena aku ingin memberitahumu sesuatu. Yasmin Lin berkata dengan nada ragu-ragu. Yasmin, ada apa denganmu? Tapi itu tidak masalah, kata King Zuliu. Itu benar, aku ingin bekerja sama denganmu, kata Yasmin Lin. Ketika King Zuliu mendengar kata-kata itu, alis Dai terangkat sedikit, dan dia diam-diam terkejut. Belum lama ini, dia berpikir tentang Yasmin Lin mencarinya, dan dia mungkin ingin berbicara tentang kerjasama, tetapi dia tidak menyangka, itu benar. Tujuan Yasmin Lin dan Tian Jie persis sama. Namun, King Zuliu juga tahu bahwa alasan mengapa Yasmin Lin bekerja sama dengannya bukanlah wajahnya sendiri, melainkan wajah Jack Ma. Bagaimanapun, pemegang saham terbesar dari perusahaan kecil saya adalah Jack Ma. Kedua wanita, Tian Jie dan Yasmin Lin, dapat mengambil inisiatif untuk menemukan kerja sama mereka, itu hanya karena Jack Ma. Yasmin Lin memandang wajah King Zuliu yang bergerak dan berkata sambil tersenyum, Saudari King Zu, perusahaan Anda baru saja dimulai, meskipun ada formula dan dapat diproduksi, tetapi masih ada banyak cara untuk dilakukan. Dan perusahaan kami adalah perusahaan yang matang, jika Anda dapat bekerja sama dengan saya dapat membantu Anda menjalankan semua ini. Tentu saja, Anda tidak perlu khawatir, saya akan mengambil untung Anda, saya tidak perlu banyak untung, saya hanya ingin membantu Anda. Retorika Yasmin Lin hampir identik dengan Tian Jie. King Zuliu ragu-ragu sejenak, tetapi masih berkata dengan jujur, Yasmin, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, belum lama ini, Tian Jie juga datang kepada saya dan mengatakan bahwa dia ingin bekerja sama dengan saya, dan syarat yang dia usulkan adalah hampir sama dengan milikmu. Tian Jie telah mencarimu. Ada sedikit keterkejutan di wajah cantik Yasmin Lin. Anda tahu, perusahaan Yasmin Lin dan perusahaan Tian Jie adalah musuh yang mematikan. Sekarang, dua dewi bisnis ini datang untuk mencari King Zuliu, dan Tian Jie masih selangkah lebih maju, yang membuat hati Yasmin Lin terasa aneh. Ya, King Zuliu mengangguk. Lalu bagaimana menurutmu? Yasmin Lin bertanya. Aku belum memikirkannya, kata King Zuliu. Ya, karena kamu belum memutuskan, aku masih memintamu untuk memikirkannya dengan hati-hati. Aku ingin bekerja sama denganmu, kata Yasmin Lin tulus. Oke, Yasmin, aku akan mempertimbangkannya dengan serius, kata King Zuliu. Selanjutnya, King Zuliu dan Yasmin Lin mengobrol santai sebentar. Sekitar pukul 7, Yasmin Lin berkata dengan ramah, Saudari King Zu, saya akan mentraktir Anda makan malam. Makanan? Tidak, aku akan pulang dan makan. King Zuliu menolak. Tidak apa-apa, tapi, seperti yang saya katakan sebelumnya, harap pertimbangkan baik-baik. Yasmin Lin berjuang keras. Oke, Yasmin, aku akan mempertimbangkannya dengan serius. King Zuliu tersenyum. Setelah King Zuliu dan Yasmin Lin berpisah, mereka diam-diam menertawakan diri mereka sendiri, bahwa dia telah menjadi kue yang manis, dan menarik dua dewi bisnis untuk bersaing. Sangat menarik. Tian Jie dan Yasmin Lin sama-sama mengulurkan cabang zaitun untuk diri mereka sendiri, dan King Zuliu memutuskan untuk memikirkannya dan melihat siapa yang harus diajak bekerja sama. Yasmin Lin meninggalkan kedai teh, masuk ke Mercedes-Benz dengan plat nomor 5 dan 6, dan berkata kepada pengemudi, pulanglah. Iya. Sopir menanggapi dan mengemudikan mobil menuju rumah tua keluarga Lu. Bab 792 Yasmin Akasia. Duduk di dalam mobil, hati Yasmin Lin menjadi rumit. Dia tidak menyangka bahwa Tian Jie telah menemukan King Zuliu dengan pemikiran yang sama dengannya, dan dia adalah orang pertama yang mengulurkan cabang zaitun ke King Zuliu. Wanita licik ini. Yasmin Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hatinya. Dia memikirkan Tian Jie, dan tiba-tiba memikirkan Jack Ma. Ketika dia memikirkan Jack Ma, hatinya menjadi sangat rumit. Dia menemukan bahwa hubungannya dengan Jack Ma menjadi semakin berkurang. Selain itu, tidak hanya itu, Jack Ma kembali beberapa hari yang lalu, dan hanya menemukan King Zuliu, dan bahkan tidak menelepon dirinya sendiri, yang membuatnya sedikit sedih. Baru-baru ini, ayahnya terus bertanya bagaimana keadaannya dan Jack Ma. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia merasa bahwa hubungannya dengan Jack Ma hanya akan hanyut. Memikirkan hal ini, hatinya sakit.
Jika saat itu, saya tidak akan egois dan mengusir Jack Ma. Mungkin, saya adalah King Zhu Liu saat ini. Yasmin Lin bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya, nadanya penuh penyesalan. Hanya saja tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Ibu kota provinsi. Jack Ma tinggal di Villa Penatua Zhao malam itu. Tentu saja, Filin Su tidak tidur dengannya. Bagaimanapun, ini adalah rumah Penatua Zhao, jadi Anda harus memperhatikan. Keesokan paginya, Jack Ma sarapan di rumah Zhao, dan dipanggil ke ruang belajar oleh Tuan Zhao. Ye kecil, beberapa hari ini, aku akan pergi ke ibu kota untuk mengobrol dengan orang-orang di ibu kota untuk melihat apakah Xiao Yuntian dapat dibebaskan. Tentu saja, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku akan melakukan yang terbaik. Saya seorang pria tua, dan yang di atas juga belum tentu mendengarkan saya. Penatua Zhao tersenyum pada Jack Ma. Setelah mendengarkan kata-kata Penatua Zhao, Jack Ma sangat tersentuh, dan dengan cepat berkata, Penatua Zhao, terima kasih, selama Anda melakukan yang terbaik. Penatua Zhao berkata dengan serius, bagaimanapun, Xiao Yuntian adalah pahlawan nasional. Setelah bertahun-tahun, inilah saatnya untuk mengembalikan kebebasannya. Kita tidak bisa membiarkan para pahlawan menumpahkan darah dan air mata. Ketika Jack Ma mendengar ini, dia tergerak dan berterima kasih kepada Tuan Zhao lagi. Jack Ma percaya bahwa selama Tuan Zhao keluar dan melepaskan Xiao Yuntian, pasti ada peluang besar. Bagaimanapun, Zhao Penatua adalah pahlawan pendiri negara, dan bobot kata-katanya sangat besar. Setelah berbicara dengan Penatua Zhao dan meninggalkan ruang kerjanya, Jack Ma menerima telepon dari Jennifer Wang. Melihat bahwa itu adalah panggilan telepon Jennifer Wang, Jack Ma diam-diam memiliki kepala besar, tetapi masih menjawab saluran, Jennifer, ada apa? Jack Ma, di mana kamu sekarang? Suara lembut Jennifer Wang datang dari telepon. Aku di luar kota, ada apa denganmu? Jack Ma bertanya dengan curiga. Masih di ibu kota? Jennifer Wang bertanya dengan curiga. Tidak, aku di ibu kota provinsi, kamu hanya mengatakan apa yang salah denganmu. Jack Ma berkata dengan tidak sabar. Mengapa kamu pergi ke ibu kota provinsi? Jennifer Wang bertanya dengan heran. Itu tidak ada hubungannya denganmu, apa yang harus kamu katakan? Kata Jack Ma. Jack Ma, aku merasa kamu sedikit tidak sabar denganku. Jennifer Wang berkata dengan marah. Tidak. Kamu sudah lama berbicara, jangan bicara tentang bisnis, aku sedang terburu-buru, kata Jack Ma tanpa daya. Seperti ini. Aku pergi menemui sepupuku pagi ini. Aku menemukan matanya merah, tubuhnya berbau alkohol, dan dia kuyu. Sepupuku pasti sedang memikirkan sesuatu. Kamu belum datang untuk menemaninya. Kata Jennifer Wang. Jack Ma mengangkat alisnya sedikit dan berkata, kamu bilang Yasmin, apakah kamu minum tadi malam? Apakah sesuatu terjadi padanya? Menurutmu apa yang bisa terjadi? Itu pasti gadis yang menderita mabuk cinta. Dasar bajingan, datang dan temui dia. Jennifer Wang berkata dengan marah. Jack Ma awalnya berencana untuk kembali ke Jianghai untuk melihatnya. Sekarang, Jennifer Wang mengatakan bahwa situasi Yasmin Lin tidak terlalu baik, dan dia cukup khawatir. Tidak peduli apa, Yasmin Lin juga wanitanya sendiri. Sekarang, dia dalam suasana hati yang buruk, yang membuatnya sangat khawatir. Selama periode waktu ini, dia hanya peduli menangani urusannya sendiri di ibu kota dan mengabaikan Yasmin Lin. Yasmin Lin memiliki kepribadian yang sangat kuat, dan tidak pernah menghubunginya secara proaktif. Jika dia tidak menemukan sesuatu di pikirannya, bagaimana dia bisa seperti yang digambarkan Jennifer Wang? Oke, begitu, aku akan segera kembali ke Jianghai untuk menemui sepupumu. Jack Ma menjawab dengan tergesa-gesa. Baik. Jennifer Wang menjawab. Yah, tutup telepon. Jack Ma berkata, dan hendak menutup telepon, Jennifer Wang buru-buru berkata, tunggu sebentar. Apa lagi yang harus kamu lakukan? Jack Ma bertanya dengan bingung. Apakah kamu bersama Direktur Su sekarang? Jennifer Wang bertanya dengan nada aneh. Jack Ma melirik Filin Su, yang berdiri di kejauhan, dan berkata dengan perasaan bersalah, mengapa kamu menanyakan ini? Sepertinya begitu.
Jennifer Wang berkata dengan kemarahan yin dan yang, Jack Ma, kamu benar-benar bajingan. Setelah berhubungan dengan begitu banyak gadis, aku pikir kamu memiliki kekurangan ginjal cepat atau lambat. Jack Ma terdiam. Ketika kamu kembali, katakan padaku untuk menutup telepon. Jennifer Wang dan Jack Ma mengakhiri panggilan, Jack Ma tersenyum tak berdaya dan masam. Melihat Jack Ma menyelesaikan panggilan telepon, Filin Su datang dan bertanya, telepon siapa itu? Ponsel Jennifer, kata Jack Ma. Filin Su adalah gadis yang cerdas. Ketika dia mendengar panggilan Jennifer Wang, dia tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, tetapi berkata, apakah kamu akan kembali ke Jianghai? Iya, Jack Ma mengangguk. Tidak apa-apa, kepala sekolah baru saja meneleponku dan menyuruhku kembali ke sekolah untuk bekerja, aku akan kembali bersamamu. Kata Filin Su. Oke, kalau begitu mari kita kembali bersama. Jack Ma juga mengangguk. Pukul 11 pagi. Didorong oleh Filin Su, membawa Jack Ma, dia kembali ke Jianghai. Pukul 1.30 siang, mobil tiba di Jianghai, Filin Su ingin mengirim pulang Jack Ma, tetapi Jack Ma tidak membiarkannya melakukannya. Filin Su menurunkan Jack Ma, mengucapkan selamat tinggal pada Jack Ma, dan langsung kembali ke Jiangda. Setelah turun dari mobil, Jack Ma mengeluarkan ponselnya dan menelepon Jennifer Wang. Jennifer Wang dengan cepat terhubung dan bertanya, Jack Ma, dari mana saja kamu? Jack Ma menjawab, saya telah kembali ke Jianghai, di mana sepupu Anda sekarang? Benar-benar kembali. Jennifer Wang berkata dengan gembira, sepupuku seharusnya ada di perusahaan sekarang, kamu bisa langsung pergi ke perusahaannya untuk menemukannya. Baris. Jack Ma menjawab dan hendak menutup telepon, Jennifer Wang buru-buru berkata, Jack Ma, saya dapat memberitahu Anda, intuisi saya memberitahu saya bahwa sepupu saya dalam suasana hati yang sangat buruk, Anda harus membujuknya dengan baik, Anda tahu. Dipahami. Jack Ma tidak ingin berbicara dengan Jennifer Wang, jadi dia mengatakan sesuatu dan menutup telepon. Setelah itu, Jack Ma naik taksi dan langsung pergi ke perusahaan Yasmin Lin. Yasmin Lin benar-benar dalam suasana hati yang buruk. Tadi malam, dia mengucapkan selamat tinggal pada King Zuliu, dan setelah kembali ke kampung halamannya untuk makan bersama ayahnya, dia kembali ke kediamannya. Kembali ke kediamannya, dia melihat cahaya bintang di langit, memikirkan hal-hal kecil yang dia dapatkan bersama Jack Ma, dan kemudian berpikir untuk pergi dengan Jack Ma, dan hatinya sangat masam, jadi dia minum anggur. Bab 793 Kejutan. Dikatakan bahwa minum alkohol lebih mengkhawatirkan, tetapi ketika dia minum sebotol anggur merah, dia menjadi semakin melankolis. Kemudian, ketika dia memanggil nama Jack Ma, dia mabuk. Pagi ini, Jennifer Wang pergi ke Yasmin Lin untuk bermain, dan menemukan sepupunya mabuk dan kuyuh, dan bertanya apakah sesuatu terjadi padanya. Yasmin Lin memaksakan senyum dan tidak mengatakan apa-apa. Jennifer Wang juga seorang gadis yang cerdas, jadi dia secara alami dapat berpikir bahwa perilaku Yasmin Lin harus berhubungan dengan Jack Ma. Jadi, dia menelepon Jack Ma dan meminta Jack Ma untuk menemui sepupunya. Pada saat ini, Yasmin Lin, yang mengenakan seragam olahraga dan sutra hitam di kakinya, duduk dengan bodoh di meja, melihat pemandangan kota di luar jendela dari lantai ke langit-langit, wajahnya penuh kerumitan. Baru saja, King Zuliu memanggilnya dan mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Tian Jie, yang merupakan rangsangan lain baginya. Aku dan Jack Ma, tidak akan ada hasil sama sekali. Setelah waktu yang lama, Yasmin Lin bergumam pada dirinya sendiri, ekspresi mencela diri sendiri muncul di wajahnya, dan berkata, sudah waktunya bagiku untuk menarik garis yang jelas dengan Jack Ma. Ketika Yasmin Lin berpikir untuk menarik garis yang jelas dengan Jack Ma, hatinya sangat masam. Perasaan itu seperti menggunakan pisau untuk mencungkil sepotong daging dari hatinya. Tepat ketika Yasmin Lin memikirkannya, ponselnya berdering. Dering ponselnya membangunkannya dari pikirannya yang liar, dia mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah panggilan Jennifer Wang, dan bertanya, Jennifer, ada apa? Sepupu, izinkan saya memberitahu Anda, tunggu, Anda akan mendapat kejutan. Jennifer Wang tertawa dengan suara centil. Kejutan? Kejutan apa? Temperamen Yasmin Lin relatif dingin,
dan hal-hal biasa tidak dapat membuat riak di hatinya sama sekali, jadi dia bertanya dengan ringan. Aku tidak akan memberitahumu, kamu akan tahu nanti. Jennifer Wang tersenyum. Yasmin Lin menggelengkan kepalanya ringan dan tersenyum. Dia diam-diam menduga bahwa Jennifer Wang mungkin ingin memberi dirinya bunga atau sesuatu untuk menyenangkannya. Sebelumnya, Jennifer Wang sering melakukan ini. Oke, kalau begitu aku akan menunggu kejutanmu. Yasmin Lin berkata dengan ringan. Yah, aku menutup telepon. Saat Jennifer Wang berbicara, dia mengakhiri panggilan dengan Yasmin Lin. Perempuan ini. Yasmin Lin mengatakan sesuatu dengan lembut dan mulai bekerja. Sekitar setengah jam kemudian, Yasmin Lin tidak menunggu kejutan, jadi dia tidak bisa menahan tawa dan memarahi, gadis ini Jennifer, tipu saja aku. Sekitar 5 menit kemudian, ada ketukan di pintu kantornya. Yasmin Lin sedang bekerja di meja tanpa melihat ke atas. Dia pikir dia adalah asisten, jadi dia berkata dengan ringan, silakan masuk. Pintu kantor dibuka, dan seorang pria muda masuk. Pemuda ini adalah Jack Ma. Begitu Jack Ma masuk, dia melihat Yasmin Lin, bekerja di meja, bahkan tanpa mengangkat kepalanya. Sudut mulut Jack Ma menunjukkan sedikit mual, dan dia berjalan dengan lembut ke sisi sofa dan duduk di sofa tanpa membuat suara. Yasmin Lin sedang menulis sesuatu. Setelah menunggu lama, tidak ada yang berbicara, jadi dia bertanya, ada apa, katakan padaku. Nona Lin, apa yang Anda ingin saya katakan? Begitu suara ini terdengar, Yasmin Lin segera mengangkat kepalanya dengan kaget, ketika dia melihat pemuda yang duduk di sofa tersenyum pada dirinya sendiri. Dia berseru kaget, kamu, Jack Ma, apa kabar? Jack Ma, masih tersenyum, berdiri dan berkata, kenapa bukan aku? Yasmin Lin terkejut dan segera berdiri, tetapi dia buru-buru menutupi wajahnya dan berkata berulang kali, jangan lihat aku. Kenapa kamu tidak melihatmu? Jack Ma bertanya-tanya. Aku kuyu, aku jelek, jangan lihat aku. Yasmin Lin berkata dengan cepat. Meskipun Yasmin Lin adalah wanita yang kuat dalam karirnya, bagaimanapun juga dia adalah seorang gadis. Ketika dia menghadapi pria yang dicintainya, dia tetap memperhatikan penampilannya. Jack Ma tersenyum dan berkata, idiot, bagaimana kamu bisa menjadi jelek, kamu adalah wanita paling cantik di kota ini. Dengan mengatakan itu, Jack Ma berjalan cepat ke sisi Yasmin Lin dan meraih tangannya. Ketika Jack Ma meraih tangannya, tubuh halus Yasmin Lin bergetar. Dia tidak dekat dengan Jack Ma untuk waktu yang lama. Ketika Jack Ma meraih tangannya, tubuhnya yang halus sepertinya memiliki arus yang mengalir melaluinya, dan dia tiba-tiba gemetar. Dia menatap pria di depannya dengan mata seperti air, dan mata Jack Ma juga menatapnya. Semua jenis kelembutan tampaknya meledak pada saat itu. Yasmin Lin sedikit kuyu, tetapi dia sudah memiliki wajah yang tiada taranya, dan dia masih berseri-seri dan menawan saat ini. Apakah kamu merindukan aku? Jack Ma bertanya sambil tersenyum. Siapa yang merindukanmu, narsisme? Yasmin Lin dengan lembut melepaskan tangan Jack Ma dan meludah. Yasmin Lin melepaskan tangan Jack Ma dan hendak duduk di kursi, tetapi Jack Ma langsung memeluk tubuhnya dengan sang putri, menyebabkan wajah Yasmin Lin memerah, dan mulutnya terus berteriak, bajingan bau, apa yang kamu lakukan? Jack Ma memeluk tubuh halus Yasmin Lin, meletakkannya di sofa, dan kemudian berbaring di tubuhnya, wajahnya menghadap wajah Yasmin Lin. Yasmin Lin berjuang secara simbolis untuk sementara waktu, lalu meludah, bajingan, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku melihatmu dengan hati-hati, kata Jack Ma sambil tersenyum. Bangun. Aku akan bekerja. Yasmin Lin berpura-pura kedinginan. Kenapa kamu minum tadi malam? Jack Ma bertanya dengan prihatin. Yasmin Lin berkata dengan dingin. Aku tahu kenapa kamu minum. Jack Ma tersenyum. Mengapa? Yasmin Lin bertanya balik. Karena kamu menyakiti Acacia dan merindukanku, kamu hanya minum. Jack Ma berkata sambil tersenyum. Bah, narsisme. Siapa yang merindukanmu? Wajah Yasmin Lin sedikit merah, seperti awan yang terbakar. Sebenarnya, dia minum tadi malam hanya karena dia merindukan Jack Ma, tapi dia tidak bisa menahan minumannya. Sekarang, Jack Ma telah mengungkap alasan dia minum,
yang membuatnya sedikit senang, tapi dia tidak mengakuinya di permukaan. Setelah mabuk, apakah kamu merasa tidak sehat? Kalau begitu mari kita lakukan sesuatu yang nyaman, kata Jack Ma dengan senyum jahat. Melihat seringai Jack Ma, wajah Yasmin Lin memerah. Dia tahu bahwa pria ini pasti mencoba melakukan hal-hal buruk seperti itu, dan dia dengan cepat meludah, "Kamu Jack, jangan main-main, ini kantor." Bab 794 Apa yang harus dilihat? Tidak apa-apa, ada apa dengan kantor? Kantor juga bisa, kata Jack Ma dengan seringai, "Hehe. Kamu tidak bisa melakukannya. Dasar bajingan, jangan main-main." Saat Yasmin Lin berteriak dan hendak berjuang, Jack Ma benar-benar mengeluarkan jarum perak dari tubuhnya. Melihat Jack Ma mengeluarkan jarum perak, Yasmin Lin tercengang. Dia buru-buru bertanya, "Jack Ma, apa yang kamu lakukan dengan jarum perak itu?" "Aku baru saja berkata, aku ingin melakukan sesuatu untuk membuatmu nyaman." Jack Ma berkata dengan senyum jahat. "Ingin memberiku akupuntur?" Yasmin Lin berkata dengan ekspresi aneh. "Ya, bagaimana menurutmu?" desir. Wajah cantik Yasmin Lin tiba-tiba memerah, seolah-olah dia malu. Dia pikir Jack Ma akan melakukan hal semacam itu pada dirinya sendiri. Ternyata hanya akupuntur. Bajingan ini. Jack Ma tersenyum, haha, dan berkata, "Kecantikan Lu, kamu mungkin mengira aku akan melakukan hal yang memalukan padamu. Bagaimana kamu bisa memiliki pemikiran yang tidak sehat sebagai presidenmu yang cantik?" Jack Ma mengajari Yasmin Lin pelajaran serius, yang membuat Yasmin Lin malu dan tidak bisa berkata-kata. "Jack Ma, tutup mulut." Hahaha. Jack Ma tidak bisa menahan tawa. Ya, Jack Ma ingin memberikan akupuntur pada Yasmin Lin. Dia bisa melihat bahwa Yasmin Lin minum tadi malam dan masih mabuk. Selain itu, sistem endokrinnya memiliki masalah sendiri, dan dia ingin menyesuaikan Yasmin Lin melalui akupuntur. "Nona Lin, Anda tidak hanya memiliki masalah mabuk, tetapi juga sistem endokrin Anda, yang membuat saya sangat tertekan. Ayo, saya akan memberi Anda akupuntur dan moksibusi untuk memperbaiki kondisi fisik Anda," kata Jack Ma sambil tersenyum. Yasmin Lin mendengus pelan, dan berbaring dengan patuh. Jack Ma mengatakannya dengan baik. Dia sakit perut sepanjang malam setelah minum alkohol kemarin. Dia memiliki masalah endokrin sendiri, dan ketika dia minum, itu membuat tubuhnya lebih tidak nyaman. Hal ini menyebabkan kualitas tidurnya buruk di paruh kedua malam. Inilah mengapa dia terlihat kuyuh hari ini. Jack Ma ingin membantunya berkembang, dan dia secara alami setuju. "Nona Lin, saya akan mulai, tapi saya akan mengangkat pakaian dari perut Anda, tidak apa-apa." Jack Ma tersenyum. Yasmin Lin hanya mendengus, tanpa komitmen. Jack Ma tersenyum dan melepas pakaian di perut Yasmin Lin, memperlihatkan perut rata putih salju Yasmin Lin. Yasmin Lin dikenal sebagai wanita tercantik di kota itu. Dia tidak hanya memiliki wajah muda yang tak tertandingi, tetapi juga memiliki sosok yang anggun dan bergerak. Tentu saja, yang mendukung wanita ini untuk menjadi wanita cantik nomor satu di kota ini bukan hanya penampilan dan sosoknya, tetapi juga temperamennya. Jack Ma tidak begitu dekat dengan Yasmin Lin untuk waktu yang lama. Pada saat ini, ketika dia melihat perut Yasmin Lin yang bergerak, dia merasakan perasaan aneh yang istimewa di hatinya. Yasmin Lin melihat Jack Ma menatap lurus ke perutnya, wajahnya terbakar seperti sesuatu. Meskipun dia sudah menjadi wanita Jack Ma, masih sangat aneh untuk dilihat oleh Jack Ma. "Jack Ma, jangan lihat, cepat lakukan akupuntur untukku." Yasmin Lin meludah. "Oh bagus." Jack Ma menjawab dengan suara, dan menusukkan jarum perak ke titik akupuntur di perut Yasmin Lin. Langsung, tubuh lembut Yasmin Lin bergetar, dan suara dengungan yang tak tertahankan datang dari mulutnya. Suara ini membuat tubuh Jack Ma bergetar. Jack Ma mencoba yang terbaik untuk menekan keengganannya dan menuangkan energi sejatinya ke dalam tubuh Yasmin Lin. Setelah beberapa saat, Yasmin Lin merasakan arus hangat mengalir melalui perutnya. Ketika arus hangat mengalir melalui perutnya dan menyebar ke tubuhnya, dia tiba-tiba merasakan perasaan lega yang tak terlukiskan. Karena terlalu nyaman, ekspresi Yasmin Lin menjadi sedikit buram, dan suara dengungan menggoda keluar dari mulutnya.
Suara ini benar-benar mengharukan, Jack Ma merasa mati rasa ketika mendengarnya, dan itu membuat orang merasa bingung. Jika dia tidak mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya, dia tidak akan mampu menahan suara sama sekali. Yasmin Lin juga tahu bahwa itu agak terlalu memalukan baginya untuk membuat suara seperti itu, jadi dia buru-buru menutup mulutnya dan menahannya. Namun, semakin dia menahan diri seperti ini, dia menjadi semakin menarik. Setelah sekitar 10 menit, Jack Ma mengeluarkan jarum perak dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Melihat Yasmin Lin lagi, wajahnya merah, matanya kabur, dan ada keringat halus di dahinya, yang terlihat sangat menarik. "Saya akan mandi." Yasmin Lin menatap Jack Ma dan berkata dengan malu. Kantor Yasmin Lin sangat besar, dengan suite, dan di suite itu, ada fasilitas mandi. Jack Ma mengangguk dan berkata, "Pergi dan cuci." Yasmin Lin mengangguk ringan, lalu memutar punggungnya yang anggun dan berjalan menuju suite. Setelah Yasmin Lin pergi, Jack Ma melirik tubuh bagian bawahnya dan tidak bisa menahan senyum pahit. Akupuntur untuk wanita cantik adalah siksaan. Jack Ma tidak ada hubungannya dan duduk di sofa. Segera, terdengar suara sower, swipe, dari kamar mandi. Dalam pikiran Jack Ma, gambar bergerak tubuh anggun dan menawan Yasmin Lin, yang basah kuyup di kamar mandi, segera muncul. Gambar itu, memikirkannya, membuat orang gemetar. Jack Ma tidak berani berpikir terlalu banyak. Di dalam kamar mandi, Yasmin Lin tidak memiliki 1 inci pun helai, dan sosoknya yang menonjol ke depan dan ke belakang basah kuyup di kamar mandi. Sosoknya sangat anggun, saya takut pria manapun akan berdarah dari hidungnya jika dia melihatnya. Setelah akupuntur oleh Jack Ma, Yasmin Lin hanya merasa lega. Dia dulu memiliki kepala yang pusing, tetapi sekarang dia jernih dan cerah, sangat nyaman. Dia tidak bisa menahan nafas. Jack Ma, orang ini benar-benar hebat dalam pengobatan. Setelah mandi, Yasmin Lin mengeringkan rambutnya, mengenakan pakaian lain yang telah dia siapkan di kamar mandi, dan berjalan keluar. Begitu pintu kamar mandi terbuka, dia merasakan sepasang mata yang panas menatapnya. Sepasang mata terik itu secara alami milik Jack Ma. Jack Ma memandang Yasmin Lin, dia pikir Yasmin Lin akan keluar dengan handuk mandi, tapi dia tidak menyangka Yasmin Lin sudah berganti pakaian. Hanya saja rambutnya yang basah, namun memiliki pesona yang berbeda dan mengharukan. Jack Ma hanya meliriknya, dan hidungnya menjadi panas, dan dia hampir menyemburkan darah. "Melihat apa?" Yasmin Lin meludahi Jack Ma. "Kamu terlihat baik." Jack Ma tertawa. "Memotong." Yasmin Lin memotong dengan ringan, tetapi hatinya penuh kegembiraan. Wanita mana yang tidak ingin pria yang dicintainya memujinya karena ketampanannya, bahkan Yasmin Lin tidak terkecuali. Bab 795 Kecelakaan. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Tatapan Jack Ma tidak bisa membantu tetapi berkeliaran di sekitar mulut Yasmin Lin, dan bertanya. Yasmin Lin secara alami memperhatikan tatapan nakalnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa tentang dia, tetapi berkata, rasanya enak. "Hei, itu suatu keharusan. Dokter ilahi Ma pasti akan menyingkirkan penyakitnya." Yasmin Lin duduk langsung di kursi di samping meja, dan berkata kepada Jack Ma dengan sangat dingin, "Oke, jangan ganggu aku harus bekerja." Sebelum Yasmin Lin bisa duduk, Jack Ma tiba-tiba berjalan ke arahnya dan memeluknya dengan sang putri lagi, yang mengejutkan Yasmin Lin. "Bajingan, apa yang kamu lakukan?" Yasmin Lin berjuang dan meludahi Jack Ma. Jack Ma berkata dengan senyum jahat di wajahnya, "Apa yang kamu bicarakan?" "Tentu saja. Kamu. Bajingan, jangan main-main. Ini kantor, aku menelepon seseorang." Yasmin Lin berteriak dengan perjuangan simbolis. Dan Jack Ma sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Dengan ekspresi sempit di wajahnya, dia memeluk Yasmin Lin dan meletakkannya di sofa. Yasmin Lin berjuang secara simbolis untuk sementara waktu, memanggil beberapa hooligan, dan membiarkan Jack Ma datang. Lagi pula, dia sudah lama tidak bersama Jack Ma. Dia juga merindukan rasa itu. Kemudian, bibir mereka menyatu dan berguling di sofa. Pada saat yang sama, di bawah di grup Lin, seorang gadis cantik dengan setelan Jack sedang naik lift. Gadis berpakaian Jack ini adalah Jennifer Wang.
Dia memanggil Jack Ma dan meminta Jack Ma untuk datang ke Yasmin Lin, dan dia juga datang. Ketika lift mencapai lantai tempat kantor Yasmin Lin berada, dia turun dari lift. Setelah itu, dia dengan bersemangat berjalan menuju kantor presiden sepupunya. Ketika dia tiba di pintu kantor presiden, dia tidak mengetuk pintu dan membuka pintu secara langsung, tetapi ketika dia membuka pintu dan melihat pemandangan di kantor, dia terpana. Di kantor, seorang pria dan seorang wanita berguling-guling di sofa, melakukan hal-hal yang memalukan. Melihat adegan ini, wajah cantik Jennifer Wang memerah hingga ke bagian bawah telinganya. Dia tidak menyangka sepupunya akan berada di kantor bersama Jack Ma. Pada saat yang sama, Jack Ma dan Yasmin Lin di sofa juga memperhatikan bahwa pintu kantor dibuka, dan mereka juga terjebak di sana karena malu, tidak tahu harus berbuat apa. Jennifer Wang tersipu, dia lamban sejenak, dan kemudian dia buru-buru berkata, "Yah, aku tidak melihat apa-apa, kamu lanjutkan, aku mundur." Ledakan. Jennifer Wang buru-buru menutup pintu, wajahnya memerah, dan lari. "Jack Ma, ini semua salahmu. Ini benar-benar memalukan." Yasmin Lin sangat malu sehingga dia mendorong Jack Ma menjauh, dan kemudian merapikan kemejanya yang berantakan. Jack Ma juga tersenyum tak berdaya, dia tidak menyangka bahwa di tempat dia dan Yasmin Lin menjalin hubungan, Jennifer Wang, seorang gadis kecil, masuk dan membuat siaran langsung dengan Yasmin Lin. Meskipun Jack Ma merasakan sedikit rasa sakit di telur, dia tidak merasakan apa-apa. Tapi Yasmin Lin berkulit tipis, jadi dia tidak tahan. Lagi pula, itu sepupunya. Dilihat oleh sepupu saya untuk menjadi seperti itu dengan seorang pria, itu benar-benar hal semacam itu. Yasmin Lin merapikan pakaiannya, memelototi Jack Ma dan berteriak, "Segera, segera, pergi." "Kenapa aku pergi?" Jack Ma tersenyum pahit. Gulungan. Yasmin Lin meludah dengan marah, yang bermata dingin akan membunuh. "Oke, aku akan keluar." Jack Ma melihat penampilan marah Yasmin Lin, dia berdiri dengan cepat, berjalan menuju pintu, dan berkata, "Yah, bukankah itu baru saja dihancurkan? Aku tidak melihat apa-apa, kan? Aku pergi." Jack Ma melihat bahwa Yasmin Lin mengambil bantal di sofa, dan buru-buru lari. "Bajingan!" Yasmin Lin memarahi punggung Jack Ma, yang memeluk kepalanya. Jack Ma meninggalkan kantor Yasmin Lin dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. "Baru saja, saya hampir tersingkir, tetapi saya tidak berharap itu dihancurkan oleh seorang gadis kecil seperti Jennifer Wang." Jack Ma pergi ke lift, menekan lift, dan turun. Dia turun, meninggalkan perusahaan Yasmin Lin, dan melihat Jennifer Wang duduk di satu tempat, menatap ke satu arah. Setelah Jennifer Wang menerobos Jack Ma dan sepupunya, dia turun. Ketika dia turun, pemandangan itu selalu muncul di benaknya. Ketika adegan itu muncul, dia merasakan perasaan aneh di hatinya. "Hei, sepupu dan Jack Ma terlalu malu, ini siang hari, di kantor. Bahkan jika Anda di kantor, mengapa Anda tidak mengunci pintu kantor? Anda bahkan tidak mengunci pintu." Sungguh. Jennifer Wang duduk di bangku, cemberut dan bergumam. Jennifer Wang memikirkan adegan itu, wajahnya memerah dan tubuhnya panas. Pada saat ini, bahunya tiba-tiba ditepuk, yang mengejutkannya, dia hampir melompat, dan berteriak, "Bajingan yang mana? Jack Ma, kamu bajingan, mengapa kamu menamparku? Hah? Mengapa kamu turun? Apa kau tidak ada hubungannya dengan sepupuku?" Jennifer Wang berbalik tiba-tiba dan memarahi, ketika dia melihat bahwa orang di belakangnya adalah Jack Ma Zi, dia bertanya-tanya dengan heran. Biasanya, bukankah Jack Ma melakukan hal semacam itu di kantor dengan sepupunya? Bagaimana turun? Jack Ma menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Apa? Melihatmu dalam keadaan linglung, apa yang kamu lakukan? Si Chun, kamu, siapa yang memikirkan musim semi?" Jennifer Wang memelototinya, meludah, dan berkata, "Apakah kamu tidak melakukan sesuatu dengan sepupuku? Mengapa kamu rela turun? Itu bukan salahmu. Jika kamu tidak menabrak kami, bisakah sepupumu menurunkanku?" Jack Ma berkata dengan beberapa keluhan. "Kamu menyalahkanku. Tidakkah kamu tahu bagaimana malu atas apa yang kamu lakukan di siang hari? Selain itu, bahkan jika kamu melakukan apa yang kamu lakukan,
kamu mengunci pintu kantor. Jennifer Wang malah mengeluh. Jack Ma menggelengkan kepalanya dan tersenyum, alih-alih membicarakan ini dengan Jennifer Wang, dia berkata, "Oke, kamu bisa terus memikirkan musim semi di sini, aku akan kembali." "Apa? Kamu baru saja pergi?" Jennifer Wang menatap Jack Ma dan berkata, "Ah, aku tidak akan pergi, kenapa aku tinggal di sini?" Jack Ma bertanya dengan bingung. "Sepupuku sedang dalam suasana hati yang buruk, mengapa kamu pergi jika kamu tidak menghiburnya?" Jennifer Wang bertanya. "Awalnya, dia dalam suasana hati yang baik. Itu karena kamu menghancurkannya sehingga dia menjadi buruk. Kamu harus menghiburnya," kata Jack Ma. Jennifer Wang terdiam, dan itu adalah kesalahannya sendiri.